Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Bernaus. Saya berasal dari kelompok 9. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kinerja kelompok 9, yaitu tentang eh, macam-macam asas hukum. Asas hukum terbagi menjadi 12 bagian, yaitu 1. Legalitas, 2. Kepastian hukum, 3. Perlindungan, 4. Pembagian kekuasaan, 5. Kesetaraan, 6. Kepatuhan, 7. Kepemilikan, 8. Supremasi hukum, 9. Keadilan, 10. Kebebasan, 11. Kemanusiaan, 12. Kepatuhan internasional. Baik, saya lanjut. Asas legalitas. Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menggarisbawahi dua hal utama. Pertama, hukum yang harus disusun dengan jelas dan mudah dimengerti oleh semua orang, sehingga setiap individu dapat dengan mudah memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, hukum harus ditulis dalam bahasa yang tidak samar atau ambigu, sehingga tidak ada ruang bagi tafsiran yang berbeda. Kedua prinsip ini menuntut bahwa tindakan yang dianggap ilegal harus secara tegas didefinisikan dalam hukum dan diatur oleh hukum. Artinya, tindakan-tindakan yang dapat dikenai sanksi atau hukuman harus memiliki dasar hukum yang jelas. Asas legalitas ini merupakan landasan penting dalam menjaga hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga integritas dan kepastian dalam sistem hukum suatu negara. Oke, lanjut. Asas kesetaraan, equality. Asas kesetaraan adalah prinsip dasar dalam hukum yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini mendasari keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi dalam konteks hukum. Dalam kata lain, asas kesetaraan menegaskan bahwa hukum harus berlaku secara universal dan tidak boleh memberikan perlakuan yang tidak adil berdasarkan karakteristik pribadi atau latar belakang individu. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam mencegah diskriminasi dalam sistem hukum. Baik, seterusnya asas keadilan. Asas keadilan adalah prinsip penting dalam hukum yang menetapkan keadilan sebagai salah satu tujuan utama sistem hukum. Prinsip ini memiliki dua dimensi kunci. Pertama, hukum yang harus memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Ini berarti bahwa hukum harus berperan sebagai perisai untuk melindungi hak-hak dasar individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan, dan keadilan. Kedua, prinsip ini menuntut bahwa keputusan hukum harus adil dan seimbang. Ini berarti bahwa dalam penegakan hukum dalam proses peradilan, semua pihak harus diberikan hak yang sama di depan hukum, dan keputusan hukum harus mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Baik, lanjut. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menekankan pentingnya hukum sebagai landasan yang dapat diandalkan dan stabil dalam suatu masyarakat. Hukum harus disusun dan diterapkan dengan cara yang membuat individu dapat memahami dan meramalkan konsekuensi dan tindakan mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa hukum harus tertulis dan jelas, tidak boleh ambigu dan tidak boleh berubah secara wewenang. Asas ini menciptakan rasa kepastian di antara warga masyarakat karena mereka tahu bahwa hukum yang berlaku hari ini akan berlaku besok dan kedepannya.
kecuali jika diubah melalui proses hukum yang sesuai. Hal ini juga membantu individu dan bisnis untuk merencanakan kegiatan mereka dan keyakinan bahwa mereka akan diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan asas kebebasan. Asas kebebasan mendasari keyakinan bahwa individu memiliki hak untuk menjalani hidup mereka dengan kebebasan yang diberikan oleh hukum. Ini mencakup hak untuk berpendapat, beragama, bersertifikat, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa individu memiliki hak dasar untuk menyatakan pandangan mereka, memilih keyakinan agama mereka, bersatu dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, serta mengejar kebebasan individu lainnya yang diakui dan dijamin oleh hukum. Terus selanjutnya, saya akan mempresentasikan lagi asas perlindungan. Asas perlindungan memandang hukum sebagai alat penting untuk melindungi hak asasi individu dan harta benda mereka. Prinsip ini mengamanatkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai perisai bagi hak-hak dasar individu dan harta benda mereka, serta memberikan jaminan terhadap ancaman atau penyalahgunaan. Selain memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut, asas ini juga menuntut agar hukum memberikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran. Ini berarti bahwa pelanggaran hukum harus diidentifikasi, diselidiki, dan dihukum serta dengan prosedur hukum yang berlaku. Prinsip perlindungan adalah esensial dalam menjaga kesejahteraan individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan tatanan hukum yang adil dan berkeadilan. Asas kepemilikan menegaskan bahwa hak kepemilikan pribadi harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Prinsip ini mengakui pentingnya hak individu untuk memiliki, mengendalikan, dan menggunakan harta benda pribadi sesuai dengan kehendak mereka selama itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi ini menciptakan dasar yang kuat dalam menjaga kebebasan individu, mendorong inovasi, dan mempromosikan perkembangan ekonomi dalam suatu masyarakat. Ya, sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Asas kemanusiaan merupakan prinsip hukum yang menekankan pentingnya hukum mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Prinsip ini menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas dalam hukum, khususnya dalam hal perlindungan terhadap tindakan kejam, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Hukum harus menghormati martabat dan integritas individu, serta mencegah segala bentuk perlakuan yang merendahkan manusia. Prinsip kemanusiaan ini menempatkan kepentingan individu dan kemanusiaan di atas segalanya dalam perancangan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum. Dan hal ini adalah unsur kunci dalam menjaga hak asasi manusia dan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang tidak manusiawi. Asas pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan adalah prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang menuntut bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi di antara 3 cabang utama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menciptakan sistem yang seimbang dan terkendali. Dengan pembagian yang jelas antara ketiga cabang ini, setiap cabang memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, yang mencegah konsolidasi kekuasaan di tangan satu entitas atau individu. Ini menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat mengawasi satu sama lain, sehingga menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjauhkan diri dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Asas supremasi hukum. Asas supremasi hukum adalah prinsip yang menegaskan bahwa tidak ada individu atau entitas yang dikecualikan dari hukum. Dalam sistem yang berlandasan asas ini, hukum harus berlaku setara bagi semua orang, termasuk pemerintah, dan tidak ada yang dikecualikan dari kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. Prinsip supremasi hukum yang memastikan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur tindakan individu dan pemerintah, serta menekankan pentingnya hukum dalam menjaga keadilan, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, prinsip ini menghindari penyalahgunaan kekuasaan, mempromosikan akuntabilitas, dan menjaga sistem hukum yang adil dan demokratis. Asas kepatuhan internasional. Asas kepatuhan internasional mewajibkan negara-negara untuk patuh terhadap hukum internasional dan memenuhi kewajiban yang telah mereka sepakati dalam perjanjian internasional. Prinsip ini menegaskan pentingnya konsistensi dan tanggung jawab dalam hubungan antar negara. Dengan mematuhi asas ini, negara-negara berkomitmen untuk menjaga integritas sistem hukum internasional,
mempromosikan perdamaian, dan menjalin kerjasama yang adil dengan negara-negara lain di tingkat global. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan internasional dan didasarkan pada aturan yang sama dan menjaga keseimbangan kepentingan antara berbagai negara di dunia.